Asosiasi Ikan Tawar Sulawesi Tenggara. Jos! Servisnya kan harus kirim ke pabrik, Pak. Nggak ada bengkelnya sih. Ada bengkelnya. Kalau ada bongkar simpang tuh. Bukan bongkar pasang. Bongkar simpang ya. Ya mungkin kalau sekedar buka peralon, isi peralon kita masih mampu Pak ya. Udah. Begitu dibuka isinya kan itu. Kalau yang setengah malam malah bisa pakai coba dengan yang manual, kan ada di beberapa apa namanya konten itu yang pakai paralon yang dibalik itu. Itu kan dengan sentuhan ikan. Iya, asal ini ya, katanya ngambil bisa ngambil kan. Itu masuk juga, hanya itu juga kalau menurut saya kayaknya kurang efektif. Efektifnya itu kan dominasi yang menang, dominasi kemenangan itu ikan yang peluangnya yang dapat. Yang besar dorongannya dia ngambil. Iya, besoknya kan itu lagi juga. jadi ikan yang kecil tetap dia tidak dapat makanan. Cuma setitik. Pokoknya cuma setitik, kan itu juga nggak bisa jauh dari anu kan, nggak bisa jauh dari air. Jadi dugaan saya ikannya yang selalu dapat duluan pasti itu aja. Itu terus, kecuali yang kecil di pakuran dalam bisa. Berarti itu yang harus di PHK. Masih keluar. Saya ketinggalan. Sudah keluar ya. Alatnya Pak, masa semua itu sistem saya yang Bapak ceritakan tadi belum terbayang saya. Coba Bapak diulangin. Yang gayak, yang galon? Enggak, yang sistem apa tadi ikannya? Ya barangkali mau coba ya, barangkali mau coba. Yang galon kan? Ketinggalan Pak. Mudah itu ngerakitnya mudah, kalau udah lihat di fotonya itu mudah lah, bisa. Itu kan masuk teknologi terapan kalau yang itu. Kan galon saja, galon dibalik. Kenapa harus galon? Karena galon itu modelnya kayak kerucut. Jadi nanti ya nggak ada sudut matinya kan. Nah, kemudian itu tinggal nantinya kan kalau sudah dirakit tinggal dituangin saja apa namanya? benihnya itu, pakan. pakannya. Nah, di dalam itu dibuat as lah yang bisa kalau goyang kan, kalau kesentuh ikan di bawah kan goyang. Jadi begitu goyang, setiap goyang ini keluar. Dengan sentuhan itu pakai per itu keluar pakai perlahan. per disentuh sini pernya menari begitu. bisa dibilang teknologi sederhana ya. Karena ya, teknologi itu masih terapan. Makanya itu kalau kita ngejar produksi belum efektif kalau alat seperti itu. Kalau misalnya yang kayak penghobis, lagi-lagi penghobis ikan hias, koi misalnya masih masuk karena dengan jumlah mungkin misalnya ya besaran sampai 100 ekor misalnya. Kalau kita produksi kan ikannya dalam jumlah massal. Nah, itu juga anehnya. Nggak bisa di sebelah dipakai sistem itu. Ikan sepa yang habis itu. Pokoknya pakainya, yang efektif kalau untuk kita untuk sementara ini dan biayanya murah, cuma itu blower. Iya, mesin blower pertanian itu dah. Iya, itu tersedia di toko. Harganya itu saya cek kemarin 1.900.000 sekian. Anggaplah 2 juta. Udah bawa pulang langsung isi ya. Blower yang untuk nebat benih Baru jangkauannya bisa diatur sesuai selanu Pak. Ya, jangkauannya itu bisa diatur. Bisa sampai 15 katanya. Bisa. Nah kalau itu masuk Pak, karena kan kita yang arahkan kan, kita bisa sambil jalan, katakanlah sepanjang ini, isi aja di tangki, sampai sana kan. Kolam kayak ini kelilingnya sudah. Terjangkau. Karena setelah tembakannya bisa diatur sesuai keinginan kita. Di situ kelebihan. Kalau saya punya anak kemarin waktu sini nebar apa namanya, garam, pakainya itu, oh lumayan nih. Sekarang malah kalau untuk wilayah Wipai, bagian sana itu sudah lebih populer tabela pakai itu. Tapi saya belum terinspirasi dari itu untuk ngasih makannya. Baru untuk karena sharingnya ini belum terpikir sampai ke sana. Nanti kalau jadi undang kita Pak, biar sama-sama ngeliat ya. Mancing. Iya boleh ya, saya mancing. Untuk orang sudah familiar pakai tabela, kalau untuk di sana ada artinya Wipai Lambuya itu sudah familiar itu. Hanya belum untuk Berarti Bapak orang pertama yang mengambil hikmah kumpul duduk di sini Bapak sudah dapat sekarang ya. Dia jadi guru lagi di sana. Mudah-mudahan. Mau orderan kita setiap hari situ. Oh perlu Pak. Itu tinggal deketin kepala desa tuh. Pak Desa, kapan lagi kita mulai kayak gini? Kita jadikan referensi di sana. Karena belajar mau belajar sama siapa? Oh buka aja gini, ada judulnya kita ini. Kadang-kadang sampai jamnya habis, bukan ini yang kita cari. Terus hari ini faktanya hari ini orang yang mau berbuat misalnya katakanlah kayak di Lele itu masih berkutik pada persoalan pertama adalah jualnya kemana. Iya. soal pemasaran. Yang kedua itu adalah sumber pakannya itu masih 98% itu kiblatnya adalah alternatif usus ayam. Nggak salah sih itu, cuma kan kita harus membaca fakta lain. Ketika itu kita jadikan rujukan, itu keterbatasan kita berbuat itu sempit. Iya, nggak bisa ke sana. Karena kebetulan bukan juga senior,
tapi saya agak duluan berkali dengan teman-teman. Misalnya kita bicara misalnya ketersediaan usus. Saya sudah bisa menyebut nama. Kalau yang punya kecukupan, yang bisa memperoleh kecukupan usus hari ini, itu paling misalnya yang paling saya unggulkan itu adalah Tio. Pak Tio. Pak Tio. Wah. Hadir. Kemudian yang kedua itu adalah Putu. Oh iya, Yang ketiga yang sampingnya Bapak ini. Pak Zainal. Oh iya? Yang sampingnya Bapak ini. Ini kolamnya ini. Eh, Nah, tapi makanya kalau sudah ketemu begini kan kita bisa konfrontir. Artinya dengan potensi hari ini yang dia bisa dapatkan itu, kalau misalnya ingin menambah produksi, pasti tidak nambah. Kenapa? Nggak ada pakan. iya. Sehingga secara umum itu berpengaruh terhadap perkembangan produksi lele di Kendari dan sekitarnya. Karena teman-teman yang lainnya itu berkibatnya kalau nggak usus nggak dapat untung, kan begitu. Hmm. Nah, di situ kan harus banyak yang bisa kita jawab kalau sudah duduk bersama nantinya. Ya, kiblatnya begini Pak, kalau saya ngambil kiblatnya itu begini. Jawa nggak bisa kita pungkiri, kita harus banyak melihat teman-teman di Jawa yang paling dekat misalnya Makassar yang paling terdekat, walaupun belum semaju Jawa, belum semaju misalnya ke apa ini yang Kalimantan yang lupa saya apa Tarakan ya, ke Tarakan. Ya Tarakan Kalimantan. Kalimantan. Nah itu gini, misalnya karena dengan kecil seperti itu sehingga yang beredar itu lele itu adalah sedikit. Dengan sedikitnya itu lama dikenal oleh orang. Dengan lamanya dikenal banyak yang tidak tahu itu menjadi tidak familiar. Yang suka, yang butuh lele itu menjadi sangat terbatas. Ada yang suka tidak tahu informasinya. Jadi itu kan saling berkaitan semuanya. Nah kalau bicara masalah untung rugi, teman-teman kan selalu kalau saya ajak misalnya kayak begini, kita coba sedikit kita mengarah misalnya Jawa, kenapa harus ke Jawa? Jawa itu yang sudah duluan misalnya full. Kalau di sana kan kebalikannya Pak. Kalau di sini mungkin 97-98 itu adalah pengguna pakan alternatif, ini adalah sebagian besarnya adalah usus. Tapi kalau di Jawa kebalikannya, sana adalah 97-98 itu adalah full pellet. Karena alternatif itu misalnya kayak usus di sana sudah bisa diperuntukannya untuk yang lain, punya nilai ekonomis lain, misalnya ke keripik, ke sate. Makanya teman-teman di sana itu heran, apa usus dikasih makan lele katanya. Bagi orang di sana itu kan bisa meningkatkan nilai tambahnya, itu bisa lagi bisa bertambah nilainya. Di sini dibuang-buang. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman yang di Jawa itu rugi? Bagi sebagian teman yang belum tahu itu mengambil kesimpulan begini, oh Pak di sana kan harga pakan itu murah, kan begitu kan? Pasti itu jawabannya. Pasti itu jawabannya pertama. Ya. Alibinya. Ya. Kan nggak bisa kita niru Jawa. Jawa itu pakannya murah, tapi lupa Jawa itu hasil dagingnya juga murah. Iya, dia nggak harganya nggak murah. Maka itu yang perlu harus kita hitung. Contoh misalnya kita konversi hari ini misalnya di Jawa itu pakan ini belum signifikan harganya Pak. Apalagi kalau rencana ini kita berhasil Pak, kita lebih murah daripada teman yang di Jawa. Saya pastikan itu, saya garansi. Kelasnya petani nanti ini, kalau kita ini adalah sepakat kita bisa mengambil pakan dari pabrik, itu harga yang kita dapat lebih murah dari petani yang ada di Jawa. Kok bisa Pak Asmuin? Kok di sana itu pabriknya itu dibikin di sana? Lupa. Petani di sana, siapapun petaninya, tidak akan bisa ambil beli pakan di dalam pabrik. Kenapa? Mekanisme pasarnya sudah terbentuk. Sudah ada distributor, sudah ada agen, sudah ada toko. Maka pabrik tidak ingin merusak itu. Kalau Anda punya jaringan bisa menembus ke dalam pabrik informasinya, pasti cuma kita diarahkan. Oh iya. Ya kan? Nah, jadi itu petani itu harga paling banter harga agen. Kalau tidak bersatu juga dapatnya harga toko. Nah, itu kan yang saya share di grup itu, yang saya minta terbatas itu anunya informasinya, karena itu adalah dokumen pabrik. Itu sebagai referensi. Coba itu contohnya, Pak. Itu kan harga HT itu adalah harga toko itu Pak. Itu harga toko itu udah segitu. Misalnya itu untuk Makassar itu ya. Kita itu sama Pak. Nanti kalau di sini misalnya ada distributor, harga penjualannya sama dengan yang harga HT itu Pak. Harga eceran tertingginya. bukan tertinggi Pak kalau toko Pak, terendah Pak. Terbalik. Iya. Jadi harga eceran terendah. Silakan kalau toko mau menjual lebih tinggi dari itu. Makanya nggak dilarang oleh pabriknya. Malah diacungin jempol dia kalau bisa ngasih laku produknya lebih mahal kan. Yang tidak boleh itu lebih murah karena bisa mempengaruhi, bisa merusak toko atau agen lainnya kan begitu. Justru dianggap mengangkat brand kalau mungkin
Iya. Iya, bisa naikkan harga ya karena Iya. menguntungkan pabrik. Nah, yang dari situ bersangkutan. Pak, sekarang begini misalnya toh, harga misalnya dari harga di lapangan. Saya baru cek di sentra-sentra produksi di luar misalnya yang di luar jangkauan. Itu harga tertinggi di sana itu adalah 19.000. Itu 1-2 titik saja yang bisa dapat 19.000. Itu kalau untuk harga lele. Itu dengan pakai full pellet ya. Harga terendahnya di sana itu masih ada yang 12.700. Itu masih berteriak-teriak juga. Maka teman-teman di Jawa itu untuk memodifikasi pakan yang namanya untuk memodifikasi pakan, uji cobanya itu lebih kencang daripada ketimbang kita. Mari Pak. Pak. Waalaikumsalam. Mari Pak, gabung Pak. Sambil nunggu teman yang lainnya ini. Jangan jauh. Yang dari mana Pak? Dari Andonohu saya Pak. Oh Andono. Iya. Pak Jainal.